Baik, selanjutnya beberapa hal yang perlu diketahui mengenai hutang piutang. Nah, sebelum kita membahas konfliknya, kita perdalam dulu mengenai hutang piutang ya Pak ya. Hutang piutang merupakan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Hutang piutang biasanya diselesaikan secara perdata, bukan pidana. Jadi kalau kemarin-kemarin ada masyarakat yang ditakut-takutin kalau tidak bayar pinjol akan dipidana, kalau tidak bayar hutang akan dipidana, itu sebetulnya hanya gertakan saja. Karena sesungguhnya hutang piutang itu ranahnya perdata, tidak bisa dipidanakan. Jadi hutang piutang biasanya diselesaikan secara perdata karena adanya suatu perjanjian, ada suatu kesepakatan, dan juga biasanya ada satu MOU antara kedua belah pihak, sehingga masuknya ranah perdata. Selanjutnya, seseorang tidak bisa dipidana penjara hanya karena tidak mampu membayar hutang. Nah, ini nanti ada penjelasannya di Undang-Undang Perlindungan HAM. Ini diatur bahwa orang tidak bisa dipidanakan. Orang itu tidak bisa dipidanakan hanya karena tidak mampu membayar hutang. Jadi jangan lagi masyarakat ditakut-takutin ketika tidak bayar hutang, saya penjarakan misalnya, seperti itu. Itu hanya gertakan saja. Sering ya. Padahal negara sudah mengatur, tidak bisa orang tidak bayar hutang itu tidak bisa dipenjara. Kalaupun dia masuk ke ranahnya pidana, dilaporkan, nanti pada akhirnya hakim itu akan mengambil kesimpulan merujuk kepada aturan perundang-undangan yang ada. Nanti akan kita jelaskan di dalam materi ini. Hutang piutang dapat berubah menjadi hukum pidana jika dilakukan dengan tipu muslihat atau kebohongan. Nah, hutang piutang itu perbuatan perdata. Namun perbuatan perdata ini bisa menjadi pidana lantaran di dalamnya terdapat tipu muslihat dan kebohongan. Misalkan, contoh saya pinjam uang sama Pak Bambang. Saya jaminkan sepeda motor saya, surat-suratnya misalnya. Nah, surat-suratnya saya jaminkan kepada Pak Bambang, saya pinjam uang misalnya, seperti itu. Ini perbuatan perdata, Pak. Namun ketika suratnya saya berikan kepada Pak Bambang, tetapi unit kendaraannya tidak ada, ini menjadi pidana karena dengan maksud tipu muslihat. Mungkin dengan maksud untuk meyakinkan tadi diberikan surat untuk jaminan, tetapi sesungguhnya unit kendaraannya tidak ada, atau bahkan unitnya dialihkan lagi ke pihak lain.